Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan senantiasa mengikuti lentera GKJ Meregangsan. Kiranya di perubahan musim saat ini, kita tetap ada di dalam naungan kasih dan berkat Tuhan, sehingga kita boleh memiliki tubuh yang sehat dan dapat melakukan setiap aktivitas kita dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema lentera pagi hari ini adalah mempertanggungjawabkan kepercayaan. Pertanyaan yang cocok ketika kita diberhadapkan dengan tema tersebut adalah ketika Bapak, Ibu, dan Saudara diberikan sebuah kepercayaan, apa yang hendak Bapak, Ibu, Saudara lakukan? Apakah kita dengan sepenuh hati akan bertanggung jawab, atau justru menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan itu? Dan tentunya jawabannya pasti akan kita sepakati bersama, yakni mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Realitanya, jawaban itu tidak semudah seperti apa yang diucapkan oleh lisan manusia. Karena saya masih banyak sekali melihat ketika seseorang itu diberikan sebuah kepercayaan, malah justru yang nampak dalam kehidupannya adalah menggunakan kepercayaan itu tidak sebagaimana mestinya, atau mempergunakan kepercayaan itu untuk kepentingan pribadinya. Sebagai contoh, misalkan ketika kita diberikan sebuah kepercayaan untuk menjadi pengurus di gereja, entah itu di ranah komisi ataupun di ranah bidang-bidang yang ada di pelayanan GKJ Meregangsan, kemajelisan misalkan. Terkadang ketika kita diberikan sebuah kepercayaan itu, maka yang nampak seseorang kemudian malah menggunakan kepercayaan itu untuk kepentingan pribadinya. Dan yang terjadi, usulan-usulan yang kemudian dilontarkan itu hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Contoh lain, misalkan ketika kita hendak membangun ikatan rumah tangga di dalam pernikahan, setelah mengucapkan janji nikah dan diberkati pernikahannya, di situ sebenarnya berbicara mengenai bagaimana seseorang itu juga diberikan sebuah kepercayaan dan harapannya dapat bertanggung jawab atas keluarganya yang baru untuk mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kenyataannya masih banyak sekali keluarga-keluarga yang belum dapat merasakan damai sejahtera. Hal itu juga dikarenakan oleh menyalahgunakan kepercayaan itu. Selaku pemimpin rumah tangga, seringkali kemudian bersikap seenaknya saja, semaunya sendiri, egois, ingin menang.
Dan dampak dari itu adalah ada pribadi yang kemudian tersakiti, sehingga membuat keluarga itu tidak sehat. Lebih-lebih jikalau kemudian kita melihat dalam ranah pemerintahan. Seseorang yang sudah diberikan tanggung jawab kepercayaan, masih banyak yang belum dapat menggunakan kepercayaan itu sebagai wujud tanggung jawab moralnya. Dan yang terjadi adalah banyak orang-orang, oknum-oknum yang menggunakan kepercayaan itu untuk kepentingan pribadinya. Dan tidak sedikit juga banyak oknum-oknum yang kemudian terjerat oleh kasus korupsi ataupun yang lainnya. Dalam kehidupan pemuka agama pun juga terkadang demikian. Seseorang yang kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemuka agama malah terkadang tidak membawa kedamaian, tidak membawa kerukunan, tidak membawa sejahtera. Apa yang diungkapkan itu hanya untuk kepentingan komunitasnya. Sara, penistaan, dan yang lainnya itu yang kemudian seringkali muncul di media-media sosial. Sehingga perlu untuk kita lihat kembali dan perlu untuk kita pertanyakan kembali, sejauh mana sih kepercayaan yang sudah diberikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 13 itu berbicara mengenai bendahara yang tidak jujur. Dan di situ juga ngomong tentang kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Kita ketahui bersama dalam perumpamaannya, Yesus mengibaratkan ada sebuah bendahara yang tidak jujur. Ia mempergunakan kesempatan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya untuk kepentingan pribadinya. Tetapi sebelum sampai kepada itu, saya meyakini bersama bahwa ketika sang tuan itu memilih bendahara, itu pasti dengan sesuatu faktor yang sangat matang atau pertimbangan yang masak, sehingga kemudian ditetapkanlah bendahara tersebut untuk dapat mengelola harta milik tuannya. Dan di dalam perumpamaannya kemudian kita dapat melihat dan menjumpai bersama, rupanya bendahara itu tidak jujur dan menyalahkan kepercayaan tuannya. Dampak dari itu adalah bendahara itu kemudian akhirnya hendak dipecat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali ayat itu pun juga dipakai untuk membenarkan diri. Karena di akhir cerita kita dapat melihat bagaimana kemudian sang tuan memuji atas kecerdikan bendaharanya. Yang dilakukan oleh bendahara itu adalah mengumpulkan orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Ada yang berhutang 100 minyak dan ada yang berhutang 100 gandum. 100 minyak kemudian mendapatkan potongan 50%, dan 100 gandum kemudian mendapatkan potongan 20%. Atas apa yang dilakukan itu, bendahara itu kemudian menuai pujian dari sang tuannya.
Dan itulah yang kemudian seringkali dipakai sebagai alat untuk membenarkan diri. Padahal sebenarnya yang hendak dikritik oleh Tuhan, pertama, tentang kecerdikan, dan yang kedua tentang mempertanggungjawabkan atas kepercayaan yang diberikan. Tuhan tidak memuji ketika bendahara itu menyalahgunakan kepercayaannya. Dan di sini kemudian menjadi sebuah pergumulan bersama selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita pun juga diberikan sebuah tanggung jawab. Kita pun juga diberikan sebuah kepercayaan sekecil apapun. Tetapi sejauh mana kita dapat mempertanggungjawabkan hal itu? Kalau kita menghendaki agar kehidupan kita dipuji oleh Tuhan, kita harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Selain itu, kita juga harus cerdik dalam menggunakan segala kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena Tuhan menghendaki bahwa setiap orang yang setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara yang besar. Dan hasil daripada seseorang itu telah bertanggung jawab atas kepercayaan yang ia terima, maka damai sejahtera Tuhan akan dinyatakan. Dan saya juga meyakini bersama bahwa contoh-contoh yang tadi saya katakan di awal terkait ikatan rumah tangga, terkait kepercayaan jabatan, terkait kepercayaan para pemuka agama, jika itu kemudian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka damai sejahtera Tuhan itu akan dinyatakan dan kehidupan manusia akan merasakan kesukacitaan, kerukunan, dan kesejahteraan. Mari kita bersama-sama yang telah diberikan kepercayaan mampu untuk bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, ketika kami boleh melihat kembali dalam kehidupan kami, banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang kami terima. Tetapi firman-Mu mengingatkan kembali agar kami tidak terjebak untuk dapat menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Tetapi bagaimana kemudian kami dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan itu sebagai sarana untuk saluran berkat dan kasih Tuhan. Sehingga tidak ada kekecewaan dari pribadi yang memberikan kepercayaan, melainkan ada sukacita ketika seseorang menaruh kepercayaannya kepada kami selaku hamba-Mu. Dan ketika kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap tanggung jawab untuk kepercayaan itu sendiri di dalam Tuhan, maka kami meyakini bahwa setiap apa yang kami lakukan itu pasti Tuhan sertai, Tuhan berkati. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak mempertanggungjawabkan kepercayaan itu, mulai dari keluarga terkecil kami, mulai dari lingkungan masyarakat kami, mulai dari kami bekerja, dan yang lebih khusus, mulai dari iman, di mana Tuhan telah memberikan keselamatan, dan yang penting, keselamatan itu telah dipercayakan untuk umat-Nya.
Ajarkan kepada kami untuk dapat bertanggung jawab atas kepercayaan, keselamatan pemberian-Mu. Dengan demikian, setiap apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan ini pasti akan dapat kami pikirkan dengan baik, dengan matang, dan dengan pertimbangan yang baik pula. Dan dampak daripada itu, kami tidak akan salah jalan. Kami tidak akan kehilangan arah, dan kami tidak akan pernah tersesat. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengiringi setiap apa yang kami lakukan, sehingga apapun yang boleh kami lakukan dalam kehidupan ini berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekecil apapun kepercayaan yang telah kita terima, itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika itu dapat dilakukan, maka damai sejahtera akan kita rasakan. Selamat mempertanggungjawabkan kepercayaan. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.